Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam tafsir Al-Maraghi jilid 1 halaman 35 dijelaskan oleh Mustafa Al-Maraghi bahwa petunjuk atau hidayah itu dibagi ada 4. Satu adalah hidayatul ilham, petunjuk berupa ilham yang diberikan oleh Allah kepada bayi. Bayi mempunyai rasa membutuhkan makanan yang bergizi, kemudian bayi itu menjerit, berteriak untuk meminta makan. Itu namanya hidayah ilham. Kemudian yang kedua hidayatul hawas, petunjuk panca indera yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia dan hewan atau binatang. Binatang dan manusia mempunyai petunjuk hidayah panca indera. Yang ketiga adalah hidayatul aqli, petunjuk akal. Petunjuk akal ini diberikan khusus kepada manusia, tidak diberikan kepada binatang. Jadi di antara dua, manusia dan binatang, yang diberi hanya manusia, tidak diberikan kepada binatang. Jin mempunyai akal, malaikat juga mempunyai akal. Binatang tidak mempunyai akal. Hidayatul aqli. Karena apa? Karena untuk meluruskan kesalahan petunjuk panca indera, maka dengan petunjuk akal. Kata Al-Maraghi, fala budda lahu minal aqli. Manusia membutuhkan akal. Tidak bisa tidak membutuhkan akal. Alladhi yusakhihu lahu aghlatul hawas. Untuk meluruskan, untuk membetulkan kepada manusia mengenai kesalahan-kesalahan yang diserap oleh panca indera. Ala tara as-Safrawiyah, bukankah kamu tidak mengetahui penderita liver as-Safrawiyah yazuqul khuluwa murran, mencicipi, merasakan barang yang manis dirasakan pahit. Nah, ini panca indera. Tetapi akal mengatakan sebetulnya itu barang manis, bukan pahit. Warra'iya, orang yang melihat, yubsirul 'ud al-mustaqim, melihat kayu yang lurus, al-'ud al-mustaqim fil ma'i, ketika benda namanya kayu yang lurus itu terapung di atas air, dilihatnya muwajjad, bengkong, padahal lurus. Tapi panca indera melihatnya bengkong, tapi akal mengatakan kayu itu lurus. Nah, jadi akal ini berfungsi untuk meluruskan kesalahan apa yang ditemukan oleh panca indera. Yang keempat adalah petunjuk agama dan syariat agama. Karena apa? Mustafa Al-Maraghi di dalam tafsirnya mengatakan wala yasilu fikruhu
ila ma fihi sa'adatuhu. Pemikiran manusia tidak menjamin manusia itu tercapai apa yang membahagiakan, apa yang membawa kebahagiaan fi hadhil hayat, di dalam kehidupan ini. Fakhtaja ila hidayatid din, maka membutuhkan petunjuk agama. Alladzi tafaddalallahu biha alaih, yang telah dianugerahkan Allah kepadanya. Wa wahabahu iyyaha, dan mendapatkan hibah dari Allah berupa hidayah agama. Seorang ulama kontemporer, Habib Umar ibn Hafid, semoga dipanjangkan umurnya dengan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala, mempunyai kitab Al-Ittisal bima'anil yaqin wal qurbi was sa'adah wa haqiqatil khilafah. Di halaman 110, Habib Umar bin Hafid Yaman mengatakan bahwa di antara yang dibutuhkan manusia untuk menjaga cahaya agama dan manhaj rabbani ialah metode jalan, yang jalan itu merupakan al-manhaj ar-rabbani dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ialah wa nashru halaqatit ta'lim fil amakin, yaitu menyebarkan halaqah-halaqah pengajaran agama di berbagai tempat. Walam takun wasatul buyut wal masajid fahasbu. Pendidikan-pendidikan agama tidak hanya disebarkan, disampaikan di tengah-tengah rumah-rumah dan masjid-masjid. Bal kanat fi aswaqil muslimin. Pengajaran-pengajaran halaqah-halaqah pendidikan agama Islam disebarkan di pasar-pasarnya umat Islam. Wa turuqihim, di jalan-jalan sampaikan pelajaran agama. Haitsu ma ji'ta, di mana kamu datang. Wa fi asfaril muslimin, di dalam perjalanan-perjalanan umat Islam sampaikan pelajaran agama. Fi hattihim, ketika berhenti, ketika turun dari perjalanan mereka. Wa fi rahilihim, dan ketika berangkat perjalanan mereka. Khilaqul ilmi wal zikri wal Qur'an qaimah. Halaqah-halaqah ilmu agama, zikir dan Quran berdiri tegak di tengah-tengah mereka ketika mereka di pasar, di jalan, dalam perjalanan dan sebagainya. Wal madadu mutawasilun bainahum wa bainallahi ta'ala, maka pertolongan Allah itu sambung menyambung antara mereka dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang dirisaukan oleh Habib Umar bin Hafid Yaman Al-Mu'ammar dalam karyanya Al-Ittisal ialah apa yang beliau risaukan ialah banyak orang mencari ilmu, belajar ilmu, yatalaqqafu al-mabsusat, menerima apa yang disebarkan, ilmu-ilmu yang disebarkan fil internet, di internet, min kalami hada wa min kalami hada, dari perkataan ini orang, pendapatnya ini orang, walaysa lahu syaikhun yartabitu bihi, tanpa ada guru yang mengikatnya, tanpa ada guru yang orang itu terikat dengan guru tersebut, wala murabbin yurabbihi, tanpa ada pendidik. Fayusmiru dzalika indahu tasawurat, maka mengambil ilmu-ilmu agama langsung dari internet itu
membuahkan paham-paham an dinillahi ta'ala, dari agama Allah Ta'ala, laisa laha asas, yang tanpa dasar, wala sikhah, tanpa validitas dan kesahihan. Ini bahayanya mengambil pelajaran-pelajaran agama tanpa guru, langsung dari internet. Maka dibutuhkan pendidikan agama di sekolahan. Mulai dari dasar, mulai dari PAUD sampai perguruan tinggi. Jangan hilangkan pendidikan agama. Ada 6 perkara kenapa kita harus menjaga pendidikan agama. Pertama, agama adalah tanggung jawab individu. Agama dan tanggung jawab individu. Saya baca di dalam sebuah kitab, yang kitab ini translate dari bahasa Perancis ke bahasa Arab oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi. Kitab Tafsilu Ayatil Quran Al-Hakim. Di halaman 122 mengenai tema-tema Al-Quran, di antaranya adalah al-mas'uliyatus sahsiyah, ialah tanggung jawab individu. Di dalam ayat-ayat yang dikumpulkan tentang tanggung jawab individu manusia, di sini saya bacakan di antaranya di surat Al-An'am ayat 104. Faman absara fali nafsihi wa man amiya fa'alaiha. Maka barang siapa yang mengetahui, melihat ilmu agama, kandungan Al-Quran, hadis Nabi SAW, apa yang diwariskan dari sahabat dan tabi'in dan para ulama yang salih, dan dari para kiai-kiai yang salih yang tersebar di berbagai pesantren di Indonesia. Kalau mereka mempelajari apa yang diwariskan oleh beliau-beliau ini, fadinafsihi, maka akan mendapatkan manfaat dan menguntungkan dan membawa kebahagiaan pada dirinya sendiri. Wa man 'amiya fa'alaiha. Dan barang siapa yang buta agama, tidak tahu Al-Quran, tidak tahu hadis, tidak tahu kandungan Islam, tidak tahu arahan Islam, tidak tahu bimbingan Islam, baik itu ideologi, moralitas, teologi, ekonomi, dan lain sebagainya, apa yang terjadi? Jauh dari pesantren, jauh dari ulama, jauh dari kiai, jauh dari pendidikan agama. Wa man 'amiya fa'alaiha. Siapa yang buta agama, fa'alaiha, maka dia akan rugi pada dirinya sendiri. Yang kedua, agama tidak bisa dipisahkan dari kehidupan. Saya baca di dalam kitab karya Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili yang punya tafsir Al-Munir, punya kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Di dalam karyanya Al-Quranul Karim binyatuhu at-tashri'iyah wa khasaisuhu al-khadariyah. Bagaimana Al-Quran dan konstruksi Al-Quran, undang-undang Al-Quran untuk menata kehidupan manusia, wa khasaisuhu al-khadariyah, dan spesifik Al-Quran, kelebihan-kelebihan Al-Quran, keistimewaan Al-Quran terkait dengan peradaban, wa khasaisuhu al-khadariyah.
di halaman 103-104. Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili mengatakan, wa qad adda hadzal infisal, sungguh telah mendatangkan pemisahan. Inilah pemisahan baina dini wal hayat, antara agama dan kehidupan, membawa ila tughyanil madah, pada kedoliman materi, wat tasawurat al madiyah, dan faham-faham materialistik, paham-paham materialis, ala jami'i manakhil hayat, yang menguasai segala tujuan hidup, wa tadahwuril akhlaq, dan kemerosotan akhlak, wa qasriha, dan terbatasnya akhlak, alal janibin naf'i, hanya melihat segi manfaat dan keuntungan semata. Jadi akhlak hanya dinilai keuntungan. Minuman keras dilegalkan. Ini akhlak hanya dilihat keuntungan. Yang menguntungkan ekonomi dilegalkan. Yang menguntungkan secara materi dilegalkan. Fahiyya tukhtaramu linaf'iyyatiha la lidzatiha. Maka akhlak ini hanya dimuliakan karena kemanfaatannya. La lidzatiha, bukan semata-mata zatnya akhlak. Bisababi fasadil aqidah, karena telah rusaknya akidah. Maka akhlak hanya dibatasi yang bermanfaat. Keterkaitan dengan agama sudah tidak dilihat, sudah tidak diperhatikan. Keterkaitan dengan akidah sudah tidak diperhatikan. Apa yang terjadi? Kemudian singkatnya, wasya'al qalaq, banyak kerisauan, kegelisahan merajalela. Wa kasuratil intiharat, banyak bunuh diri. Kemudian wa nasya'a hubbus saytarah, muncullah ingin menguasai, wasti'marus syu'ub al-mutakhallifah, yaitu penjajahan terhadap bangsa-bangsa yang terbelakang. Wal buldan al-faqirah, penjajahan terhadap negeri-negeri yang miskin. Wal manatiq al-ghaniyah, penjajahan terhadap wilayah daerah-daerah yang kaya. Bisarawatiha, dengan kekayaan-kekayaan alam yang ada di daerah itu. An-naftiyah, seperti petrol, minyak, awil ma'daniyah, atau tambang. Ini karena materialis. Agama dipisahkan dari kehidupan. Wa baroza at-tamyiz al-unsuri, muncullah diskriminasi rasial. Karena apa? Jauh dari nilai-nilai agama. Ini pandangan Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Yang ketiga, kenapa pendidikan agama harus dijaga dan lebih ditingkatkan? Karena agama membawa keselamatan manusia. Bahkan fitrah manusia merasakan agama bisa membawa keselamatan. Saya baca di dalam kitab Al-Ittisal karya Habib Umar bin Hafid di halaman 25, beliau menceritakan seorang angkatan udara ateis sedang perang. Dia dalam satu peperangan dikepung oleh pesawat-pesawat musuh. Orang ateis ini bercerita, wa ahatat bi ta'iratul adwi, aku dikepung oleh pesawat-pesawat musuh, min kulli janib, dari segala sisi.
dan aku meyakini akan binasa. Fatayaqantul halak. Aku yakin akan mati, aku yakin akan binasa. Dan aku hidup di keluarga yang ateis, tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari akhir, yakni mengingkari hari akhir. Maka aku berpikir, kata orang itu, kalau aku turun ke bumi, ke tanah, maka musuh-musuh itu akan menangkap aku dan akan mencelakakan aku. Adrakuni wa ahlakuni. Dan apabila aku di udara tetap melakukan perlawanan kepada musuh-musuh dengan pakai pesawat yang mengepung aku, wa ana fit ta'irah al-harbiyah, sedangkan aku di dalam pesawat perang, ahlakuni, mereka akan membinasakan aku, wa qataluni, mereka juga akan membunuhku. Akan tetapi haitsu lam ash'ur bi nafsi, khinaha, di waktu itu, lam ash'ur, khinaha, lam ash'ur bi nafsi, aku tidak sadar, illa wa ana asihu, melainkan aku sedang berteriak, bikulli kayani, dengan segala keberadaanku, bikulli kiyani, aku berteriak, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Padahal ini orang ateis. Ketika di udara dengan pesawat perangnya dan dikepung oleh pesawat-pesawat musuh yang lain, siap menembakkan pelurunya, siap membinasakannya, tapi tanpa disadari dia berteriak, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Memanggil Allah 3 kali. Dan akhirnya fatahhallastu, aku bisa lepas dari kepungan itu. Walam adri, aku tidak tahu, kaifa tahallastu, bagaimana aku bisa lepas, bisa selamat dari kepungan itu. Wa min yaumiha, mulai dari hari itu, araftu rabbi, aku mengenal Tuhanku. Akhirnya beragama Islam. Nah, ini berarti agama dengan fitrah saja, fitrah dikembangkan menjadi beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, membawa keselamatan. Yang keempat adalah kerusakan akibat jauh dari agama. Jauh dari agama membawa kerusakan manusia. Tentang kerusakan moral kalau jauh dari agama, saya ambil contoh misalnya minuman keras saja. Kerugian ekonomi akibat alkoholisme di Amerika Serikat diperkirakan lebih dari 25 miliar dolar setiap tahun. Nah, ini kerugian ekonomi. Karena ketidakhadiran mereka di industri-industri, rendahnya efisiensi kerja, dan kecelakaan, serta biaya yang harus dikeluarkan untuk merawat orang-orang yang kecanduan minuman keras. Itu kerugian di Amerika Serikat 25 miliar dolar setiap tahun. Alkoholisme, usia orang yang kecanduan alkohol adalah 12 tahun lebih pendek daripada usia orang yang tidak mengkonsumsi minuman keras. 12 tahun lebih pendek. Ini penelitian. Kemudian perjudian. Perjudian ini juga membawa penderitaan. Apa penderitaan perjudian? Banyak sekali, di antaranya
Perjudian mendidik mentalitas jalan pintas. Perjudian mematikan kreativitas dan memasyarakatkan mimpi yang tak terbatas dalam beberapa sistem sosial. Perjudian alat untuk memindahkan kekayaan orang miskin ke kantong orang-orang kaya dalam waktu yang cepat. Ini perjudian. Kemudian perzinaan premarital. Perzinaan sebelum perkawinan, premarital, atau perzinaan sesudah perkawinan, extramarital, juga membawa kerusakan yang sangat besar. Ini semua membutuhkan bagaimana pendidikan manusia dididik melalui agama dan bagaimana manusia mengamalkan agama sebenar-benarnya. Yang kelima, agama menjadikan manusia intelektual yang bermartabat. Nah, ini agama menjadikan manusia intelektual yang bermartabat. Saya baca di dalam sebuah kitab Kaifa turabbi abna'aka fi hadzal zaman, karya Dr. Hasan Syamsi Basha. Kaifa turabbi abna'aka, bagaimana Anda mendidik anak-anak Anda fi hadzal zaman, di zaman ini. Saya baca di halaman 127. Disebutkan di sini, diceritakan seorang hakim agung dalam sejarah. Namanya Isa ibn Miskin, hakim agung. Itu menyempatkan waktu yukri'u banatihi, mengajarkan Al-Quran kepada putri-putrinya, wa hafizatihi, dan cucu-cucunya yang putri-putri seluruh cucunya. Fa idza kana ba'dal asri, kalau sesudah waktu asar, memanggil kedua putrinya dan keponakan-keponakan putri-putri dari saudara laki-laki untuk diajarkan Al-Quran dan ilmu pengetahuan. Bahkan tokoh dalam sejarah Islam Asad bin Furat yang melakukan ekspansi Islam, membuka Sisilia atau Sicilia. Sisilia merupakan daerah otonomi di Italia, pulau terbesar di Laut Tengah, luas 25.703 km persegi. Ini ada pulau di Laut Tengah, namanya Pulau Sisilia, daerah otonomi Italia, atau dalam Arabnya, geografi Arabnya disebut Sicilia. Yang membawa Islam ke daerah itu, ke pulau itu, yang membawa ekspansi Islam adalah Asad bin Furat. Apa kegiatannya Asad bin Furat? Mendidik putrinya yang bernama Asma, dididik ilmu pengetahuan dan Al-Quran. Akhirnya putrinya yang bernama Asma nalat minal ilmi darajatan kabirah, mencapai tingkatan yang besar, derajat yang besar dalam ilmu pengetahuan. Inilah agama menjadikan manusia intelektual yang bermartabat. Yang keenam, agama sebagai pondasi
semua kebiasaan dan bakat manusia. Agama sebagai pondasi dasar semua kebiasaan dan seluruh bakat manusia. Saya baca dalam teori Kaldunis atau yang dikenal dengan Muqaddimah Ibnu Khaldun. Muqaddimah Ibnu Khaldun di halaman 505-506 Ibnu Khaldun mengatakan, "I'lam, ketahuilah, anna ta'limal wildan lil Qur'an, mengajarkan anak-anak Al-Quran, syiar min sya'airid-din, merupakan syiar, ritual, simbol di antara ritual-ritual agama." Apa faedahnya? Apa yang dihasilkan dalam hati manusia? Singkatnya adalah membawa apa? Membawa min rusuhil iman wa aqaidih, kokohnya iman dan akidah-akidah keimanan. Min ayatil Quran, dari ayat-ayat Al-Quran, wa ba'di mutunil ahadis, dan sebagian dari redaksi-redaksi hadis. Wa syaral Quran asrat ta'lim, maka Al-Quran menjadi dasar pendidikan, ta'lim, dasar pembelajaran, pengajaran, alladhi yambani alaih, yang dibangun di atasnya, yaitu dasar pembelajaran pendidikan Al-Quran, ma yahsulu ba'du, apa-apa yang dihasilkan sesudahnya, minal malakat, dari kebiasaan dan bakat-bakat manusia. Maka pendidikan agama itu sangat penting, baik di dalam ruang yang formal atau ruang yang tidak formal, termasuk sekolahan. Harus dipertahankan pendidikan agama Islam, mulai dari PAUD sampai perguruan tinggi. Hadirkan guru-guru agama yang sangat mampu, yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, baik itu dari lingkungan pesantren yang dibina oleh para ulama, para kiai, pesantren Sidogiri, pesantren Lirboyo, pesantren Sarang, pesantren Salafiyah Situbondo, pesantren Ploso, dan pesantren Hajen, pesantren Lasem, dan lain sebagainya. Insya Allah banyak yang bisa diambil manfaat dari lembaga-lembaga pendidikan tersebut untuk menjaga manusia dengan pendidikan agama. Ambil kekayaan ilmu di pesantren-pesantren itu untuk menjaga manusia Indonesia berilmu, berintelektual, yang bermartabat. Yang terakhir, kita menjaga pendidikan agama untuk membendung, untuk menjauhkan manusia dari apa yang telah dikhawatirkan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dikutip dalam kitab Syu'abul Iman. Dalam kitab Syu'abul Iman karya Al-Baihaqi, hadis nomor 1908, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, yushiku ayyatiya ala nasi zaman, sebentar lagi akan muncul zaman, akan datang zaman pada manusia. Sudah dekat akan datangnya zaman pada manusia. La yabqa minal Islam illa ismuh, yang tersisa dari Islam hanya namanya, tapi tidak diajarkan
esensi Islam, substansi Islam, akidah Islam, akhlak Islam, ekonomi Islam, budaya yang Islami. Wala yabqa minal Qur'ani illa rasmuh, dan tidak tersisa dari Al-Quran kecuali hanya gambar, tulisannya saja. Hanya rupa luarnya saja, tidak diaktualisasikan dalam kehidupan. Masajiduhu ma'amirah, kata Rasulullah SAW. Masjid-masjid mereka banyak yang dibangun. Wa ya harab minal huda, tetapi kosong, sepi, roboh, tidak ada hidayah di dalam masjid-masjid umat Islam. Ulama'uhum asyarru man tahta adimis sama, yang lebih memprihatinkan orang-orang yang tahu agama dari mereka menjadi manusia yang terburuk di antara manusia yang di bawah permukaan langit. Min indihim yumdahul fitnah, karena dari sisi ulama tersebut, dari lidah ulama tersebut, yumdahul fitnah, fitnah dipuja-puja, fitnah dipuji-puji, fitnah diagung-agungkan. Itu bahayanya ulama pada akhir zaman. Tapi tidak semua ulama seperti itu. Insya Allah masih banyak ulama yang baik di akhir zaman, yang ikhlas, yang mursyid, membimbing, yang rabbani, dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam redaksi yang lain, di dalam kitab Al-Kamil fi Du'afai Rijal, Al-Kamil fi Du'afai Rijal, karya Ibnu Adi, hadis nomor 1045. Redaksinya, min indihim kharajatil fitnah. Dari sisi ulama itu keluar fitnah. Banyak ulama penyebar fitnah, mengeluarkan statement-statement fitnah yang merontohkan akidah umat, yang menyesatkan umat. Wa fihim ta'udu, tapi fitnah itu akan kembali pada ulama tersebut. Akibat buruknya akan menimpa pada ulama tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.